Bekas pabrik es di belakang saya ini dulunya milik orang Prancis. Lokasinya ada di Magelang loh. Tapi tahu ndak, di balik gagahnya bangunan tua ini ada kisah menarik di belakangnya. Pengen tahu ceritanya? Yuk mari kita bahas. Setelah penangkapan Pangeran Diponegoro di Karsidenan Gaduh pada tahun 1830 yang menandakan berakhirnya Perang Jawa, arus investasi di Magelang mulai meningkat. Banyak warga dari negara-negara Eropa yang berkantong tebal tertarik untuk mengais rezeki di kota yang syahdu ini. Bukan cuma orang Londo, orang-orang dari Inggris, Jerman, sampai Prancis pun rela pergi pagi, pulang pagi hanya untuk mengais rezeki. Wah, malah tadi nyanyi. Bisa dibayangkan kan gimana situasi Magelang saat itu? Tidak terkecuali keluarga Chevalier yang berasal dari Prancis, pasangan suami istri Victor Joseph Chevalier dan Louis Maria O'Hearne. Macamnya piye to Mbak Google? Victor Joseph Chevalier, Louis Maria O'Hearne. Nah, mau komen kuy yo, mereka juga membuka usaha di Magelang. Awalnya mereka membuka restoran yang diberi nama Au Bon Marché. Oh iya, ngomong-ngomong mereka punya dua anak perempuan yang bernama Jenny Chevalier dan Martha Chevalier, serta satu anak laki-laki bernama Robert Chevalier. Wis, nggak usah dibatin yo, aku emang nggak bisa baca jeneng sing angel-angel ngono kuwi. Selain membuka restoran, mereka juga mendirikan sebuah pabrik es dan air mineral di kota ini yang diberi nama Chevalier O'Hearne. Ya, itu adalah nama gabungan pasangan suami istri tersebut. Produk air mineral mereka itu dilabeli dengan merek Eiffel Water. Eiffel Water. Nah, itulah yo, kalau dulu banyak sih nyebut air mineral itu dengan istilah air Belanda. Ya, karena waktu itu hanya orang-orang tertentu yang bisa minum air dalam kemasan. Pada tahun 1911, pabrik ini pernah runtuh dan reruntuhannya itu menimpa 3 orang yang mengakibatkan 1 orang meninggal. 4 tahun kemudian, di tahun 1915, terjadi longsoran di sekitar pabrik yang disebabkan retaknya sambungan air Tangsi Leideng. Wah, pokoknya itulah yo. Hal itu membuat terganggunya proses produksi pabrik ini. Ya, karena mereka memanfaatkan aliran air dari saluran air tersebut. Menurut catatan G.H. Verhoeven, seorang anak kepala stasiun kereta api Magelang Kota yang pernah tinggal di Magelang, beliau bercerita kalau sang anak laki-laki dari pendiri pabrik ini dulu pernah dikirim balik ke negaranya untuk membela tanah airnya dalam Perang Dunia Pertama. Lalu dia berhasil selamat dari dahsyatnya perang tersebut dan kembali pulang ke Magelang untuk meneruskan usaha keluarganya. Verhoeven juga menjelaskan kalau beliau tidak begitu tahu tentang kabar keluarga Chevalier setelah beliau pulang ke Eropa sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Yang pasti sang pendiri pabrik tersebut, Victor Joseph Chevalier, sudah meninggal sejak tahun 1920. Sedangkan istrinya, Louis Marie O'Hearne, berhasil bertahan hidup selama pendudukan Jepang dan kembali ke Eropa. Ia meninggal pada tahun 1948 di Belanda. Tapi nasib Robert dan 2 saudari perempuannya tidak begitu jelas. Apakah mereka berhasil bertahan hidup saat pendudukan Jepang di Magelang dan kembali ke Eropa, atau meninggal di kamp interniran di Hindia Belanda?